main pukul, main cekek gitu Kak. Terus dia kalau belum melihat darah keluar dari muka saya ini nggak puas. Setiap dia marah dia mukul saya. Apalagi lebih-lebih 3 tahun belakangan ini dia pakai sabu-sabu. Di depan mertua juga saya pernah dipukul, depan mertua perempuan. Dan mertua tidak melakukan apapun. Dia malah bilang dalam bahasa Bataknya Kak, dia bilang gini, mate maho. Artinya matilah kau. Untuk pendampingan perempuan korban kekerasan, kita melakukan pendekatan yang menyeluruh. Karena untuk ini kita melakukan konseling, yaitu menyediakan ruang untuk curhat daripada perempuan korban kekerasan. Kita juga menyediakan shelter, yaitu tempat sementara untuk perempuan korban kekerasan ketika dia merasa bahwa dia tidak nyaman lagi di rumahnya. Kita juga melakukan pendampingan penguatan ekonomi kepada perempuan korban kekerasan karena sering sekali perempuan sangat tergantung secara ekonomi kepada suami sehingga dia takut ketika suaminya meninggalkan dia padahal dia sudah merupakan korban kekerasan. Dan yang terakhir kita juga melakukan pendampingan hukum. Bertahun-tahun saya diamkan, saya tahankan karena masih mikir kalau orang tua tahu nanti mama sakit, bapak sakit, mikirin mertua pendeta, kayak mana nanti apa kata orang. Terakhir setelah 3 tahun belakangan ini dan 6 bulan kami udah pisah kan Kak, lagi proses ini. Saya cerita sama mertua nggak ditanggapi, malah yang dihina-hina saya, yang dibilang saya mengharapkan harta, bilang apa. Ya udah, saya pilih jalur hukum kan, saya lapor ke Poltabes dan ke Pengadilan Negeri. Biasanya kalau perempuan yang melapor ke polisi kalau nggak ada pendamping, nggak ada pekerja sosial seperti kita ini biasanya kadang sering dilecehkan atau jadi korban kedua kali kalau dari polisi sering dimintain ditodong uang padahal sebetulnya kalau bikin laporan itu nggak butuh biaya. Kemudian ketika sudah selesai bikin laporan kemudian kasusnya mungkin naik ke kejaksaan kita akan monitoring misalnya sampai penggunaan pasal-pasal yang maksimal dari Undang-Undang PKDRT atau Undang-Undang Perlindungan Anak kita monitor pemakaian pasalnya. Jangan sampai yang dipakai oleh Juper atau juru periksa polisi itu pasal yang rendah misalnya seperti itu. Tak ada hukum-hukum itu. Percayalah kau, kalau kau memang senang sama anakmu, bawa preman, pegang, larikan terus. Tapi kan preman itu yang megangnya, kau yang megang. Preman itu cuma menghalang-halangi aja gitu. Larikan terus ke anak itu ada di Medan, larikan kemana sejauh-jauhnya. Kalau kau berharap dengan hukum, nggak ada itu. Pengacara bilang sama saya, apa yang mau dituntut? Entah mau harta atau apa, harta gono gini. Enggak, saya nggak minta harta apapun, saya nggak minta dari mertua, enggak. Saya cuma minta anak saya itu aja, Kak. Cuma anak yang saya nggak minta apa-apa. Kita juga mengetahui bahwa banyak perempuan korban kekerasan ini justru mendapat pelecehan. Justru dianggap mereka yang mengakibatkan mereka menjadi korban kekerasan. Demikian juga dengan perempuan pedesaan, kita tahu bahwa mereka sama sekali tidak mendapat akses ke informasi, kepada sumber daya modal seperti itu. Jadi melalui program ini kita membuka jalur, kita membuka akses perempuan pedesaan terhadap akses modal, kepada akses informasi, sehingga pikiran-pikiran daripada perempuan-perempuan pedesaan semakin terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarganya. Untuk dia pendampingan ekonomi, biasanya memang kita upayakan korbannya ini masuk ke kelompok CU. Kelompok CU yang memang ada di sekitar yang lebih dekat ke dia, ke wilayah dia. Atau bisa juga misalnya kebanyakan mereka ini kan memang sebetulnya punya usaha, tapi masih kecil-kecilan. Jadi memang kita upayakan bisa mungkin akses ke bisa dapat pinjaman atau apa, tapi lebih sering itu misalnya kalau dari keluarga, mungkin patungan dari keluarga akan menolong dia. Paling kita akan memberi gambaran tentang membuat kalkulasi usaha. Kalau manfaatnya CU ini ya enak lah. Zaman sekarang kalau mau minjam sama orang mana dikasih kan. Biarpun tetangga, saudara pun orang tak mau kasih.
Semenjak ada CU terbantu lah kan, anak sekolah pun terbantu. Kayak baru-baru ini, kemarin lah anak saya mau ujian, perlu uang. Saya ambil juga uang dari CU semalam 600 kan, bayar kosnya, bayar uang ujian, bayar SPP. Istilahnya pendidikan banyak juga, pergi ke Sidikalang, kemana kan, diundang pendidikan, tahu masalah hukum. Hambatan yang kami hadapi ketika membangun CU, yang pertama itu masalah kepercayaan. Anggota khawatir kalau kami akan membawa lari uangnya, karena pengalaman mereka, pinjaman-pinjaman di desa mereka itu dilarikan oleh staf lapangnya. Yang kedua masalah agama. Banyak anggota berpikir bahwa CU Pesada Perempuan ini seperti CU gereja, padahal tidak. Terus yang ketiga, anggota sulit untuk berkumpul atau masih adanya budaya menitip tabungan. Mereka kurang menyadari pentingnya CU, karena ketika ber-CU bukan hanya penabungan yang akan kita lakukan, tetapi diskusi-diskusi lewat pendidikan, diskusi-diskusi itulah yang sasaran kita, itulah yang akan kita lakukan. Kalau kami didukung untuk lebih melakukan pendampingan orang per orang untuk pengembangan usahanya, untuk pertaniannya, kami pikir itu akan sangat membantu untuk mengangkat derajat dari kelompok-kelompok marginal ini.